Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Terima kasih nih sebelumnya untuk teman-teman dari Fakultas Ekonomi dan dari FKIP, semuanya dari UNIS. Tahun-tahunnya beda-beda nih. Ya, biar saling kenal juga ya. Risma dan Elis itu dari FKIP, ya, Sonia dari FKIP. Saya sampai lupa tahun berapa itu, nanti mungkin yang bersangkutan yang akan jelasin. Terus Ai juga dari Fakultas Ekonomi non bisnis. Nah, karena dulu belum ada bisnisnya. Ai tahun 2006 kalau nggak salah tadi. 2008, Mbak. Nah, oke. Terus Sonia sekarang baru masuk ke semester 3 ya, Sonia ya. Bener Abang, semester 3. Baik. Jadi saya pengen ngobrol-ngobrol aja ya, karena saya tertarik dengan isu-isu yang sebenarnya sekarang sudah agak reda lagi ya. Kemarin sebenarnya saya agak kesulitan untuk manggil atau undang orang karena ya maklum lah, si Abah ini belum jadi orang top. Jadi orang untuk manggil orang itu ya terpaksa masih ngandelin perkoncoan ini, kayak anak murid ya, temen gitu. Nah, terus tadi Risma bilang kalau manggil orang kan ada rate sekian. Wah, siapa belum punya masukan? Ya, pemasukannya dari gaji UNES yang ya boleh dibilang tahu sendirilah gitu ya. Nggak enak kalau saya sebutin itu. Jadi nggak cukup kalau buat manggil narasumber. Ya, jadi nggak apa-apa lah seadanya dulu. Yang penting kan semua juga dimulai dari bayi, semua dimulai dari kecil gitu kan. Ya, sehingga mudah-mudahan kalau kita tekunin lama-lama jadi juga. Oke, jadi ada satu isu ya yang sekarang-sekarang ini saya lihat sih di YouTube masih banyak juga pemberitaannya, yaitu tentang penggunaan jilbab bagi muslimah ya. Ya kita tentunya nggak ngomongin muslimah ya, nggak ada urusannya dengan jilbab dengan mereka. Ya pasti dengan muslimah. Nah, di situ ada satu kasus yang terjadi di Jogja, di mana ada mahasiswa yang konon katanya merasa dipaksa untuk menggunakan jilbab. Kalau menurut gurunya sih katanya cuma dikasih contoh aja how to use, how to wear-nya itu, bukannya dipaksa gitu. Tapi yang bersangkutan merasa dipaksa untuk pakai jilbab. Nah, sampai kemudian guru BP-nya sampai kepala sekolah sekalipun juga kena sanksi ya. Nah, kemudian ada juga di daerah lain yang ada peraturan menggunakan jilbab, tapi juga merata, dalam arti cewek-cewek yang non muslim juga harus pakai jilbab. Ya, itu jadi masalah sendiri gitu. Tapi menurut yang bersangkutan, dari sekolah yang bersangkutan, itu tidak seperti itu. Katanya kalau yang non muslim mah tentu tidak dikenakan, tapi yang muslim memang rada ada penekanan gitu, karena dalam rangka disiplin dan juga dalam rangka pembinaan. Saya masih ingat waktu dulu ya, mungkin Ai tahu ada satu dosen yang mengharuskan semua pakai jilbab, termasuk juga mahasiswa UNES yang nggak muslim harus pakai jilbab juga. Dan bahkan ujiannya, mata kuliahnya apa, tapi ujiannya itu harus baca Quran. Kalau bisa baca Quran lulus, padahal nggak ada kaitannya dengan mata kuliah dia gitu ya. Nah, jadi isu ini jadi sebenarnya dari tahun ke tahun ini tetap ada ini ya. Dari Ai masih kuliah dulu kan udah sekian lamanya. Kalau tadi Ai bilang 2008 berarti kan kurang lebih udah 14 tahun ya. Ya, dan sekarang 14 tahun kemudian ternyata isu itu masih terus bergaung ya. Oke, saya mulai deh dengan diskusi kita. Saya tanya dulu ke Ai deh. Ya, Ai yang pernah ngalamin dan pasti tahu bahwa pernah dulu di Fakultas Ekonomi itu ada mahasiswa yang sekalipun non muslim tapi harus pakai jilbab juga. Ai ngalamin nggak? Kalau Ai sendiri sih
maksudnya karena dapat kabar gitu ya, Mbak ya. Kalau Ai sendiri sih karena memang alhamdulillah emang dari dulu udah pakai hijab gitu ya. Nah, teman-teman yang nggak pakai jilbab ini yang sharing gitu kan. Apalagi ada penekanan gitu kan, ujiannya baca Quran gitu-gitu. Ya otomatis yang memang sampai bener-bener teman dekat nih sharing ya, dia tuh sampai apa ya stres gitu, Bah. Karena ya mungkin karena bukan dari kesadaran hati ya pasti tertekan lah ya. Pakai hijab Stresnya kan karena bukan itu apa karena stres nggak bisa baca Quran? dua-duanya, Bah. Dua-duanya. Karena kan harus pakai hijab ya kan. Sedangkan dia ya memang inilah gua gitu loh. Dan kedua ya memang diwajibkan harus bisa baca Quran. Otomatis dia seminggu 2 minggu sebelum ujian itu Masya Allah banget. Tapi memang ada hikmahnya juga di situ, Bah. Dia mau belajar gitu kan. Karena dia ngerasa memang gua nggak bisa baca Quran yang baik dan benar gitu lah. Nah, sisi lain yang pakai hijabnya ini loh, Bah. Gimana pun juga Ai sebagai temennya walaupun Ai memang berhijab gitu ya. Bukan dalam arti kan itu balik lagi ke individu loh, Bah. Memang pakai hijab itu kan memang kewajiban seorang muslimah gitu. Tapi kan balik lagi ke individu. Ai pun sebagai sahabat dekatnya ya nggak bisa memaksakan gitu kan, Bah. Itu kan atas kesadaran sendiri gitu. Dan paling mensupport gitu waktu itu mensupport banget ya udah ikutin aja dulu gitu. Karena memang ditekan memang wajib berhijab dan baca Quran waktu itu ya. Ya menurut kita sih ya ini banget gitu. Janganlah seperti itu gitu kan. Sisi lainnya kan masalah hijab kan dengan kepribadian masing-masing. Waktu tahun Ai itu. Karena memang waktu tahun Ai itu banyak banget yang belum berhijab, Bah. Dan alhamdulillah teman-teman yang waktu itu belum berhijab sekarang sih udah. Dan artinya kan memang hidayah gitu loh. Nggak bisa dipaksakan gitu. Saya ingat seperti itu, Bah. Zamannya Ai itu memang masih jarang yang pakai hijab. Mayoritas ceweknya masih jarang banget, Bah. Tapi kalau sekarang iya, betul. Apalagi kita betul. Apalagi kita dulu kelas karyawan kan ya. Jadi berhubungan dengan pekerjaannya masing-masing kan. Ai juga waktu itu kan memang kerja gitu kan. Kebanyakan memang nggak berhijab waktu itu karena kita kelas karyawan dan memang mungkin tuntutan juga kali ya di kantornya gitu, Bah. Oke, kalau Risma gimana, Ris? Zaman seperti itu dulu ada nggak dosen di FKIP yang menekankan dan mengkaitkan dengan mata kuliah harus berjilbab? Alhamdulillah nggak ada sih, Pak. Ada, cuman kan saya kan memang dari dulu juga sebelum masuk UNIS kan memang belum pakai sampai sekarang gitu penampilannya seperti ini. Ketika memutuskan untuk masuk UNIS, saya sendiri sebagai seorang yang belum berhijab udah tahu bahwa maybe ada suatu kala saya harus pakai jilbab. Saya tuh udah ngebayangin di sini karena kan dari namanya aja udah UNIS gitu kan. Kalau misal berarti kalau kadang-kadang lu disuruh pakai jilbab, kadang-kadang mungkin gini ya harus tahu karena ketika perkenalan juga memang disuruh gitu. Kalau menurut saya kan setiap tempat ada peraturan gitu ya, dan kayaknya kalau berjilbab itu kan basic dan banyak hal positif. Mungkin kalau misalnya disuruh hijabnya aja atas kepentingan tertentu, misalnya kalau saya alami adalah ketika perkenalan apa sih sekarang disebutnya maba-maba gitu ya Pak. Kalau itu saya masih maklum, cuma kalau misalnya sampai saya sih nggak ngalamin, mungkin karena yang tadinya orang belum bisa baca Al-Quran atau apa disuruh baca itu jadi tanda tanya juga seharusnya apa. Mungkin kalau muslim memang berkewajiban bisa baca Al-Quran ya, katakan salah satu ibadah gitu ya. Tapi kan harus dilihat dulu tujuannya dalam tanda kutip memaksa untuk bisa pakai baca Al-Quran seperti apa. Kalau di FKIP sendiri alhamdulillah nggak ada seperti itu kemarin. Gimana kalau Iris nih pendapatnya? Ada nggak Iris yang kamu alamin? Pernah nggak ngelihat mahasiswa non muslim di FKIP ya seperti yang Ai dengar di Fakultas Ekonomi? Alhamdulillah sih Mas, aku pas waktu zaman kuliah di FKIP ya memang ada teman yang non muslim yaitu si Rina Analita. Tapi alhamdulillah sih tidak ada pemaksaan ya Pak ya untuk memakai jilbab gitu. Alhamdulillahnya gitu ya pas zaman aku. Mungkin beda zaman beda peraturan kali ya Pak ya. Kalau menurut kamu
dikaitkan dengan mata kuliah dalam arti harus berjilbab sekalipun dia bukan muslim, dan kemudian ketika dia ujian harus bisa baca Quran, itu tergolong pemaksaan bukan? Apa Kalau dorongan supaya dia bukan. lebih ini? Kalau misalnya untuk non muslim sih mungkin bisa disebut itu termasuk pemaksaan ya, Bah ya. Tapi kalau misalnya untuk seorang muslim itu memang kewajiban seorang wanita muslim itu kan memang memakai jilbab itu kan wajib. Tapi balik lagi dari hatinya itu udah siap apa belum gitu untuk menutup aurat. Berarti Elis belum siap gitu? Belum, Bah. Iya. Elis tahun berapa ini? Tahun 2012 sama bareng sama Risma. Oh iya, 2012. Berarti Ai 4 tahun setelah Ai ya. Okay. Iya. Nah kalau ini Sonia ini baru semester 2 masuk ke 3 nih, besok mau ke 3. Gimana Sonia? Ada nggak dosen yang masih seperti itu? Alhamdulillah sih, Mbak, di angkatan saya 2020 ini tidak ada yang maksain untuk berhijab. Jadi walaupun Islam, nonis ataupun Islam, kebanyakan dosen sih di angkatan saya tuh nggak ada yang maksa satu sama sekali. Nggak ada ya, karena memang dosen itu nggak ada ya, iya. Kalau nggak salah dosen itu udah nggak ada lagi tuh, nggak ada ngajar di situ lagi. Iya gitu. Dulu malah bukannya hanya jilbab loh, orang harus masuk ke salah satu partai. Betul. Ya, iya. Digiring ke salah satu partai ya. Betul. Bahkan yang paling mengerikan, ada salah satu mahasiswi yang ditawarkan, kamu mau lulus dengan nilai bagus gak jadi istri kesekian saya. Benar, itu benar banget, itu ada banget. Zaman Ai. Tapi itu mah kayak bukan kaitannya dengan agama dong itu mah. Artinya itu untuk pribadi dia. Pokoknya nilai bagus ya, itu sekali, itu selama. Terus pernah tawarin nggak, Riz? Maksudnya nggak pernah, Pak. Karena kita ditawarin SP ya, Riz ya. Siapa yang mau ikut SP gitu, yang IPC gitu ya, Bah. SP paling bayar. Nggak pernah ditawarin jadi istri berapa gitu nggak? Nggak pernah. Aja Riz ya. Waktu lulus ada, udah lulus. Udah lulus ya. Udah lulus ada, udah lulus. Ada kaitannya dengan nilai. Iya, betul. Cuma tergantung kamu mau atau enggaknya. Lucu ya. Sekarang pertanyaan saya ini agak ini. Bagi teman-teman nih, Elis maupun Sonia maupun Risma, satu persatu dari pendapatnya. Di tengah-tengah mahasiswa yang atau katakanlah umum juga sekarang membanyakan yang berjilbab ya. Kira-kira ada nggak sih perasaan nggak enak gitu? Semuanya dipakai jilbab, saya juga muslim kok nggak pakai jilbab? Ada nggak perasaan seperti atau biasa-biasa aja gitu? Gimana? Mulai dari Elis deh. Kalau aku ya, kan kita kan bekerja di dunia industri ya Pak ya. Dalam artian industri yaitu aku kan di bagian sales ya. Jadi ketika ketemu dengan klien yang berjilbab atau misalnya yang non juga biasa aja, nggak ada perasaan aku harus insecure sama dia gitu. Yang penting gimana caranya kita build relationship sama klien gitu aja sih kalau terkait seorang sales sih. Gitu. Tapi kan banyak juga sales yang pakai jilbab. Banyak, Bah, tapi tergantung kalau gimana ya, itu tergantung dari personalnya lagi sih, Bah. Kalau misalnya memang seseorang sudah siap memakai jilbab, itu gak masalah. Tapi kan kalau yang masih belum siap, sebenarnya ada kaitan nggak sih keberhasilan, kesuksesan sales dengan katakanlah, apakah penampilan seorang sales itu memang harus yang tanpa jilbab? Apakah kemungkinan kalau jilbab itu akan membuat salesnya menjadi lebih turun gitu? Nggak ada sih, Bah, nggak ada. Kebetulan aku juga ada teman rekan sales tapi di beda perusahaan, kebetulan beliau juga udah sampai level manager ya. Itu tidak ada hambatan sih, Bah, tergantung dari kita cara public speakingnya gimana untuk meyakinkan customer, atau misalnya kita tahu gitu kebutuhan si customer apa gitu kan. Kalau aku kan biasanya kan ke industri atau misalnya ke BUMN ya. Nah, itu kan biasanya kan ada klarifikasi teknikal. Nah, jadi kita biasanya tuh brainstorming gitu untuk masalah teknikal gitu. Oke, Riz. Itu ada masalah sih, Bah. Riz, Ya. kalau misalnya kamu yang lebih ke dunia entertain, lebih banyak berhubungan dengan umum ya. Ini kalau Riz kan ini ya. Kalau Risma nih, kalau Risma itu kan dia di medsos.
Ada nggak pengaruhnya jilbab atau enggak terhadap apa yang jadi tayangan-tayangan kamu terhadap viewer gitu? Kalau yang saya lihat dari influencer yang pakai jilbab sih enggak ya Pak ya, soalnya kayaknya sekarang netizen tuh kayak lebih pinter, mereka lebih melihat apa sih yang dia bawain gitu, nggak melihat jilbabnya. Misalnya kayak ada banyak tuh yang makeup tapi dia pakai jilbab tapi flowernya tetap tinggi gitu. Jadi tergantung dia tuh kontennya apa sih, bermanfaat enggak, inspiratif enggak dan sebagainya gitu sih kalau yang aku lihat sekarang ya. Tuh. Tapi ada hubungannya nggak, Ai, jilbab dengan rasa pede terhadap dengan orang? Personal ya, Mbak ya. Kamu tambah pede nggak kalau pakai jilbab? Dalam arti bukan personal ayah ini. Bukan masalah pede enggaknya. Kalau Ayah kan mandangnya dari sudut kewajiban seorang muslimah, ya kan? Dan walaupun misalkan berhijabnya itu enggak syar'i gitu ya, enggak syar'i banget enggak, dan memang ngikutin tren gitu. Tapi alhamdulillahnya walaupun berhijab kita juga pede gitu dengan tren-tren sekarang itu kan, nggak mesti aduh berhijab itu kayak mau emak gitu kan. Jadi pasti itu lebih, yang pasti kita ngikutin tren pasti itu Bah. Jadi akan lebih pede dan intinya balik lagi masalah kewajiban seorang muslimah itu Bah. Kalau Aib personal ya gitu. Dan dari segi dari segi pertemanan misalkan dengan kita bertemu dengan seorang katakanlah laki-laki gitu lah, itu beda Bang, akan beda banget dalam arti mungkin cara dia komunikasinya enggak sembarangan lah, enggak sembrono lah gitu. Beda banget karena Aib 11 tahun berkarir ya di dunia perbankan juga, itu beda banget Bah. Di dunia marketing 11 tahun itu beda banget sama kamu, jadi beda sembarangan gitu ya? Beda banget Bah, Masya Allah beda banget. Nah sekarang karena Ai juga kan Sonia juga kerja ya? Iya Bah, saya kerja. Di apa? Di bidang apa Sonia? Saya masih di administrasi perkantoran sih Bah, lebih tepatnya. Jadi ruang lingkupnya lebih kecil, jadi jarang ketemu sama orang. Jadi saya merasa kalau saya tidak memakai hijab, saya tidak merasa percaya diri aja sih Bah. Walaupun di lingkungan kampus mayoritas sekarang adalah menggunakan hijab, saya yang Islam sendiri yang tidak memakai hijab itu tidak mengganggu pada kepercayaan diri saya sih Bah. Tapi yang seperti disampaikan Ai tadi bahwa yang namanya hijab memang kewajiban, tahu ya? Tahu Bah, buat diri sendiri karena merasa hijab itu adalah satu kewajiban, dan kewajiban itu kan biasa dipaksa ya Bah menurut saya. Tapi saya juga tahu aturan ketika memakai hijab itu kan, ketika saya sudah memakai hijab saya sudah tahu bagaimana perilaku seseorang setelah menggunakan hijab, seperti pakaian, seperti itu. Ada nggak yang seperti disampaikan sama Ai tadi, perbedaan perlakuan? Oh, udah pasti jelas sih Bah, orang yang berhijab dan tidak berhijab pasti diperlakukan berbeda, apalagi dari cowok menurut saya. Dari bahasa pasti udah sangat berbeda sih Bah. Kamu orang yang berhijab karena nggak berhijab yang digodain nggak? Sebenarnya saya berhijab dan tidak berhijab nggak ada sih Bah, karena jarang ketemu lelaki juga ya Bah. Iya, biasanya cantik nggak berhijab, biasanya gampang digodain gitu katanya orang. Saya nggak cantik berhijab digodain. Tapi ngalamin nggak? Pernah ngalamin Bah, tapi nggak terlalu sering karena jarang ketemu. Biasa-biasa aja ya? Iya biasa aja, belum parah banget. Elis, waktu masih ini lajang, sering digodain kan? Ada kaitannya nggak dengan hijab? Alhamdulillah ya Bah ya, selama aku kerja nggak ada permasalahan seperti itu ya Bah ya. Karena memang tujuan dari klien aku itu kan untuk bisnis ya Bah ya. Jadi pola pikirnya itu juga untuk B2B, bisnis to bisnis, bukan hal yang negatif gitu.
kadang-kadang kan orang di samping bisnis agama sekalipun tetap aja ada yang seperti itu. Nggak ada, Mbak. Alhamdulillah. Aku nggak pernah nemuin hal yang kayak gitu selama di bidang EPC ya, Mbak, yang pernah sih. Alhamdulillahnya. Risma nih yang di medsos nih yang sering ketemu yang ngomong. Nah, ini Risma nih, Pak. Soalnya banyak kan yang godain Risma. dia banyak pengalaman nih untuk case ini. Apalagi pas di Thailand. Iya. Gimana nih? Semua kayaknya tergantung pembawaan dah, Pak. Ya, tergantung pembawaan. Kalau misalnya kita walaupun nggak pakai hijab, pakaian masih sopan gitu kan, nggak yang ngetat di badan, terus pembawaan kita juga enak, orang tua kayaknya pasti segan gitu. Maaf gitu, beda kalau misalnya zaman sekarang kita ngomongin Gen Z ya. Karena kan saya ngikutin TikTok apa segala macem. Banyak mereka yang hanya menutupi kepalanya tapi masih mempertontonkan keseksian. Nah, itu justru yang mengundang banyak banget komen negatif justru dia gitu. Contoh salah satunya Felicia ya yang paling ini ya, yang paling ke-up lah, yang paling dikenal sama orang-orang yang bisa jadi imajinasi yang enggak cowok, padahal dia berkerudung bukan berhijab, walaupun dia enggak hijab rapat gitu ya. Gitu, semua tergantung pembawaan sih Pak. Kalau emang selama kita pembawaannya baik, menghormati orang, menghargai orang, cara ngomong juga enggak genit, insya Allah tetap kok dia segen mau godain juga gitu. Ya sebenarnya kan orang berhijab itu ada beberapa syarat. Pertama, dia harus tertutup kecuali muka dan tangan, gitu kan ya. Terus yang kedua ya jangan bisa diterawang lah, jilbab tapi bisa diterawang sama jubong, ya kan. Terus jangan memperlihatkan bentuk tubuh, gitu kan ya. Itu juga kan. Tapi yang saya lihat banyak nih anak-anak sekarang pakai hijab, tapi celananya waduh ketat banget, sampai belakangnya pun bentuknya kelihatan, gitu kan. Itu benar kata Risma, yang begitu malah yang digodain. Ya. Jadi yang diperintahkan seharusnya kan tidak memperlihatkannya. Nah, harusnya tuh yang longgar sehingga ininya enggak kelihatan bentuknya gitu. Ya. Hai, kalau kamu pakainya yang gimana nih? Yang longgar apa yang apa nih? Yang berbentuk kan? Kalau sekarang dia sampai di sini. Kalau sekarang alhamdulillah udah lagi kerja sih pakai ya celana bahan lah ya, yang menyesuaikan, tapi bukan dalam arti yang legging gitu, nggak pernah. Yang artinya benar-benar celana perkantoran gitu loh, yang dari bahan jatuh gitu ya. Nah, kalau sekarang justru di bisnis ini karena mungkin kemarin itu sempat jadi ibu guru ya, 3 tahun jadi ibu guru. Kalau sekarang udah nggak pernah pakai celana, selalu rok atau gamis gitu. Gamis ya. Kita masih tetap bisa tren gitu kan, masih tetap istilahnya trendy gitu kan, masih tetap disebut gaul gitu, meskipun kita pakai gamis, pakai rok gitu kan bawahan. Banyak lah sekarang ya, yang penting kan kita update terus gitu, nggak mesti celana ngetat, enggak gitu loh, walaupun pengen kelihatan gimana, enggak. Kan kita bisa dari penampilan itu kan nggak mesti dari baju aja, kita bisa padu-padankan dengan tas, dengan misalkan sepatu atau apalah gitu, kayak gitu. Modis ya isinya. Tapi intinya memang ada kaitannya kali ya dengan usia ya. Ya. Mungkin juga ya, ya, istilahnya kan ya. Risma sama ini kayaknya kalau yang terlalu ketat-ketat juga jadi nggak pantas lagi ya. Karena bukan masanya lagi. Nah, kalau Sonia nih gimana nih? Mungkin kali ya. Pendapat Sonia gimana nih terhadap mereka yang pakai jilbab tapi kemudian masih memperlihatkan bentuknya yang ya boleh dibilang seksi, gimana tuh Sonia? Menurut saya orang-orang zaman sekarang ya, memakai hijab itu hanya tahu itu wajib tapi tidak tahu aturan, makanya mereka masih menggunakan pakaian ketat, masih pakai yang baju gantung tapi memakai hijab. Sepertinya orang-orang yang begitu tuh belum tahu aturan sebenarnya yang memakai hijab itu bagaimana sih. Itu sih menurut saya. Tapi itu masalah tren atau apa? Orang pakai hijab sekarang ini cuma ikut-ikutan karena tren atau untuk saya lihat sih karena tren, orang mayoritas kan hijab memang orang muslim memang harus memakai hijab. Dan juga kebanyakan sekarang itu orang memakai hijab tuh lebih dipandang gitu loh, mungkin buat anak-anak muda. Yang umuran 20, kisaran 20 kayak 19-an. Iya. Riz, gimana Risma? Kamu pakainya biarpun bukan hijab, pakai yang seksi nggak nih?
Enggak Pak. Justru saya kadang kalau lagi bercanda sama teman, nih gue Riz, lu tinggal pakai kerudungan doang jadi gitu. Biasa kayak gitu, soalnya memang biasa pakai tangan panjang, celana panjang gitu Pak. Tadi saya tuh tanya sama Eris. Risma itu Thailand lama operasi plastik bukan, saya bilang. Jangan-jangan dulu di kelas cowok, saya bilang. Ori Pak, ori. Ya. Baik dong, Pak. Ori, ya. Yang nggak ori cuma rambut doang diwarna gitu. Soalnya kan itu lu cinta Luna mati-matian dirombak semuanya itu. Betul. Mana juga kamu operasi. Besok kalau lu cinta Luna pakai hijab gimana tuh? Tambah cantik atau malah turun kira-kira menurut kamu? Ya, nggak boleh lah. Dia laki-laki tuh. Tetap aja. Laki-laki kan nggak mau dia. Nah, dia merasa 100% cewek. Oke, kita lanjut. Di samping hijab itu udah jelas ya bahwa memang itu merupakan kewajiban, ada Quran, surat An-Nur dan surat Ahzab kalau nggak salah. Tapi ada juga orang yang kemudian selain hijab juga pakai nikab. Jadi cuma matanya doang kelihatan itu. Nah, bahwa aurat perempuan itu muka dan dua telapak tangannya. Tapi ada juga yang lebih menekankan lagi, yaitu seluruhnya kecuali matanya. Jadi banyaklah kita itu lihat-lihat yang cuma matanya doang yang kelihatan. Ayo gimana kamu yang seperti itu? Kalau Ai pribadi ya, Bah, masih apa ya? Kalau nikab itu ya, argumennya itu masih gimana ya? Tinggi banget kayaknya ya. Kalau untuk misalkan ada yang misalkan suami Ai menyuruh Ai pakai nikab. Kayaknya argumen itu tinggi banget gitu. Jadi belum kesampaian ke arah sana gitu ya. Karena apa ya? Dengan kita udah menutup aurat aja kayaknya Masya Allah gitu ya. Alhamdulillah lah dengan sadar sendiri gitu. Tapi kalau untuk bernikab itu masyarakat kita masih konotasinya dengan apa ya? Oh itu udah kadang lingkungannya sesuatu gitu kan, beda kayaknya yang bernikab itu. Memang di lingkungan Ai pun ada seperti itu, Bah. Dia bernikab tapi akhirnya dia memisahkan diri gitu loh. Nggak bisa dengan semua masyarakat di situ. Banyaknya seperti itu. Ada di lingkungan misalkan Ai main ke tempat saudara gitu. Ada juga seperti itu, Bah. Jadi yang bernikah itu dianya itu memisahkan diri gitu. Mungkin nggak tahu ya, maksudnya pemikirannya itu apa dia sudah merasa benar-benar imannya itu balik lagi kan ke personalnya kali ya, Mbak ya. Imannya mungkin udah lebih gimana gitu ya. Dia udah benar-benar menutup auratnya itu cuma mata aja gitu. Tapi pandangan Ai ya masih apa ya yang bernikab itu kadang masih di sama masyarakat kayak konotasinya malah beda loh, Bah. Yeah. Beda. Iya. Yeah. Benar nggak? Jadi dianya sendiri dari pergaulan menarik diri itu benar-benar di tempat Ai aja seperti itu, menarik diri gitu. Jadi malah bersembunyi gitu, nggak berbaur dengan masyarakat karena mungkin merasa dia udah ilmu agamanya udah lebih tinggi gitu dari sekitarnya gitu. Artinya levelnya lebih kalau Ai untuk lebih tak korup gitu ya? Gitu. Menurut dia. Betul. Tapi kalau saya, menurut dia kebanyakan seperti itu, Bah. Seperti itu. Kamu itu nikah budaya apa agama, Lis? Nikah itu kalau menurut aku sih budaya ya, Bah ya. Dalam artian satu untuk mempercantik diri bagi seorang wanita, kedua gimana supaya wanita itu terlihat rapi lah. Kalau misalnya dalam dunia pekerjaan ya pasti kita yang pertama itu rapih ya, Bah ya. Rapih, terus enak dipandang karena yang namanya orang melihat kita pertama kali kan dari first impression ya. Kalau orang itu rapi, cantik, wangi, apalagi cewek ya. Itu kelihatannya tuh orang ini menarik ya, pasti diajak ngobrolnya tuh asik. Tapi kalau misalnya orang pertama kali ngeliat kita udah kusem, nggak rapi, terus nggak make up, jadi males Bah gitu untuk ngajak ngobrolnya. Apa menurut kamu orang yang pakai nikab itu jadi kelihatan lebih rapi gitu? Lebih menarik aja sih, Bah, gitu. Lebih menarik? Lebih menarik dalam artian kelihatannya tuh ini lebih elegan aja gitu, Bah. Oh, ini relatif. Coba tanya Sonia.
Dan ya, kalau menurut kamu cewek yang bernikah itu kelihatan lebih rapi, lebih agamis, atau malah lebih serem? Menurut saya sendiri karena saya melihat orang yang bercadar ya, Bah, itu yang menutup Ya, sampai matanya doang kelihatan. ya, Bah, yang itu lebih ke budaya yang menurut saya, Bah, karena di Islam kan bilangnya cuma lihat yang ditutup yang boleh kelihatan itu cuma telapak tangan sama muka. Tapi kalau dia masih pakai cadar gitu, itu di mayoritas saya sih mungkin melihat bahwa dia itu lebih ilmunya lebih mendalam dan lebih segan sebagai kita. Karena udah kayak beda ajaran yang kita lihat orang-orang yang seperti itu. Gini, Ai juga bilang tadi, seolah-olah orang yang bernikah itu ilmunya lebih tinggi, lebih takarub kepada Allah, lebih dekat pada Allah. Sementara Sonia dan tadi Elis bilangnya itu masalah budaya. Dalam hal ini masalah budaya Timur Tengah kan. Nah, tapi kalau kita lihat bahwa Al-Quran sendiri dan Nabi sendiri mengatakan aurat itu hanya muka dan telapak tangan. Risma, apa itu bukannya melebihi Al-Quran? Berarti lebih pintar dari Quran dong. Al-Quran cuma bilang muka dan telapak tangan, ini malah lebih lagi. Berarti mereka dengan kata lain mengatakan bahwa Al-Quran itu nggak lengkap, gue yang lebih lengkap, gitu nggak? Kalau saya sebenarnya orang yang menghindari berdebat atas keyakinan orang lain ya Pak, karena saya yakin keyakinan yang ada di dalam diri mereka yang benar adalah bernikah begitu. Jadi kayaknya percuma walaupun kita menjelaskan ini loh di Al-Quran gini pasti dia punya bantahan-bantahan lain yang bakal disampaikan gitu, sampai semuanya merasa gue yang benar gitu Pak. Jadi kalau saya mah itu lebih ke kalau saya pribadi prinsipnya prinsipnya selama lu gak nyenggol gue, lu gak nyenggol, gak nyuruh gue hijab lu untuk masuk neraka gini-gini, gak nakut-nakutin kayak gitu, saya akan hormat gitu. Jadi selama seperti dia menghormati saya belum berjilbab, saya juga akan menghormati dia yang bernikah gitu aja sih Pak intinya. Oke, kembali berarti kepada kasus-kasus yang semua tadi saya sampaikan. Kalau sekolah menerapkan keharusan berjilbab, itu menurut kamu itu sesuatu yang memang berlebihan atau memang dalam rangka pendidikan karena memang sekolah itu ingin supaya para muslimah itu tahu kewajiban? Gimana? Masuk pemaksaan nggak itu? Nah, kamu kan dari FKIP nih, dari guru nih, jadi tahu bagi guru. Tergantung sekolahnya Pak, seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya UNIS udah mengusung namanya Universitas Islam Syekh Yusuf dan dia menerapkan kewajiban memakai jilbab, tapi itu secara terang-terangan misalnya ditaruh di formulir, nanti sama pembelajaran harus memakai hijab, itu akan diterima karena itu resiko kita ketika masuk UNIS misalnya gitu. Misalnya ini saya iya, misalnya adik saya masuk madrasah aliyah kan, udah ketahuan judulnya ada madrasah aliyah gitu kan, resiko untuk memakai jilbab memang ada 100% ada ya harus dituruti. Di mana bumi dipijak situ langit dijunjung sih Pak. Jadi selama kecuali sekolah umum misal negeri gitu ya, yang notabene menerima masyarakat dari berbagai macam keyakinan terus tiba-tiba memaksakan untuk memakai jilbab, nah itu baru yang masuk ke pemaksaan gitu. Berarti yang non muslim juga harus pakai jilbab dong. Siapa tuh komunis? Kenapa Pak? Universitas Islam pakai jilbab. Kenapa non muslim masuk ke UNIS dan nggak mau pakai jilbab? Gimana? Artinya kan ada universitas Kristen, nah, karena betul. Nah, betul, Bah. Jadi ini juga ya, nama Universitas Islam tapi menerima dengan berbagai agama gitu. Dan ada lagi kan yang perguruan tinggi apa tuh yang di sana, Bah? Gimana? Iya, ada yang universitas walaupun mayoritas non muslim. Iya, betul. Nah, itu juga sama kan, mayoritas Cina tapi orang-orang Islam banyak yang di situ, Bang. Dan teman-teman lain juga banyak yang di situ. Siapa Binus itu? Budi ya, Bah ya. Budi. Nah, artinya kan balik lagi ke peraturan. Kalau misalkan UNIS menerapkan peraturan dari awal, kalau yang muslimah misalkan selama pembelajaran wajib pakai hijab misalkan, ya itu mungkin bisa diterima. Tapi kan yang non hijab ya nggak bisa. Tapi kenapa gitu? Kok bisa UNIS bisa menerima
agama selain Islam gitu, padahal namanya Universitas Islam gitu loh, Mbak. Ya serba salah sih ya. Universitas Islam, jangan lagi mahasiswanya, dosennya juga ada yang non muslim. Tapi sama juga di Iya. UKI, di UKRIDA juga Universitas Kristen, tapi banyak yang dosen maupun mahasiswa Betul. muslim juga. Ya sebenarnya jadi bukan Betul. apa ya, enggak bukan apa ya. Seharusnya jadi Universitas Islam tapi umum gitu loh. Betul, betul. Karena semuanya bisa masuk. Gitu. Mm-mm. Oke, saya pikir kita juga nggak usah terlalu lama lah ya. Ini udah hampir apa ini? Udah hampir 3/4 jam. Nah, barangkali sebagai penutup deh, saya apa namanya seperti si Risma bilang tadi, kalau kita terlalu ngutik-ngutik orang nanti akhirnya jadi orang ngapain sih? Yang penting urusan gue sendiri kan. Betul, betul. Sebenarnya yang penting yang cowok jangan suruh pakai jilbab kan gitu kan. Baru paksaan itu namanya itu belum begitu. Oke, mulai dari Elis deh. Elis, kira-kira untuk penutup nih apa nih pesan atau pesan kamu tentang mereka-mereka yang baik yang hijab maupun yang non? Kalau pesan kesan dari aku sih ini ya Mbak ya, selama attitude kita itu bagus dimanapun kita berada, baik kita jilbab maupun non hijab ya, kita akan dihargai oleh orang lain. Tapi kalau misalnya attitude kita tidak bagus, maka pandangan orang atau sifat orang kepada kita itu bakal buruk juga bah ke kita gitu. Jadi tergantung attitude sih bah. Tadi sorry ya bah, aku nggak nangkep kalau nikab itu ternyata cadar, aku dengarnya make up. Sorry. Bukan cadar sih, beda sebenarnya. Kalau nikab itu mau jadi satu sama pakaian ya. Kalau cadar kan bisa dicopot ya. Dengarnya make up bukan nikab gitu. Makanya dia aku nggak nyambung banget, sumpah. Ya. Jadi intinya sih attitude sih bah gitu. Gimana caranya kita berperilaku baik aja gitu. Tapi bukan berarti yang apa namanya jilbab itu nggak perlu dong. Jilbab itu perlu bah, karena memang udah kewajiban kita ya. Jadi kita aku dapat apa ilham gitu ya. Oke. Sonia gimana? Sonia, Ayah aja belum pernah ngomong kasih penutup. Ayah dulu deh. Ayah gimana? Ayah? Gimana, Bah? Ya, artinya untuk kesan terakhir untuk masalah ini, baik yang kasus maupun yang secara umum lah tentang jilbab. Ya, kalau Ai ya karena pribadi sendiri sudah dari istilahnya usia-usia ini udah pakai hijab ya, jadi tapi balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Tapi biasanya kalau kita menciptakan dalam arti lingkungan positif buat teman-teman nih, Ai sendiri alhamdulillah banget diikutin gitu sama teman-teman. Artinya apa? Ketika kita terus memberikan hal positif ke teman ini yang belum berhijab, artinya ya Mbak ya, Masya Allah banget sekarang teman-teman yang memang deket gitu ya, berhijab semua. Artinya kan kita memberikan mereka ya, oh ternyata Ai pun berhijab memang bukan kayak mama gitu lah, ternyata bisa gitu. Akhirnya mereka terpicu loh bah pakai hijab itu. Dari kamu situ alhamdulillah sekelas banyak banget pengalaman. pakai hijab sekarang ya? Sudah. Sekelas sama kamu? Sudah, alhamdulillah. Merhatiin. Alhamdulillah sudah berhijab semua. Ya, Masya Allah banget. Dan teman kerja pun seperti itu bang. Karena Ai memang juga di dunia marketing ya kan, yang berhubungan tiap hari ya dengan nasabah, dengan orang-orang gitu kan. Nah, kebanyakan kayak customer service, kayak teller gitu-gitu kan, banyak banget yang nggak berhijab. Artinya pas Ai masuk ke lingkungan itu ternyata membawa positif buat mereka. Masya Allah banget ternyata ngelihat Mbak Ai itu berhijab tapi berkarir itu ternyata bisa gitu loh. Ternyata malah apa ya, mendatangkan lebih lagi hal positif ke nasabah gitu kan, ke apa istilahnya membuat lingkungan kerja itu lebih apa ya, lebih nyaman gitu kan. Jadi terus ciptakan hal-hal positif di lingkungan kita gitu Bang. Insya Allah. Ya, baik. Makasih Ai. Sonia gimana Sonia? Ini yang paling muda ini. Menurut saya sih ya Mbak, ketika kita yang tidak menggunakan hijab ataupun yang memakai hijab, benar kata Kak Elis, yang pertama itu harus memperlakukan apa yang kita pakai, misalnya menggunakan hijab berarti kan harus bersifat yang lebih baik. Walaupun tidak berhijab harus seperti itu, berarti attitude
nomor satu. Dan benar kata Kak Ai, harus menebarkan aura positif kemanapun, mau kita memakai hijab ataupun tidak memakai hijab sih Bah, lebih tepatnya gitu. Ketika menggunakan atau tidak menggunakan tuh aura positif kita harus dibagi ke semua orang, sama attitude harus dijaga juga. Oke. Risma, gimana Risma terakhir? Kalau saya lebih ke kesan-pesan untuk ini ya, materi yang Abah angkat saat ini. Saya appreciate banget dan berharap masalah-masalah seperti ini memang terus dibahas ya. Karena manusia kan tempatnya lupa, butuh reminder gitu, butuh pengingat. Sedangkan bahasan-bahasan seperti ini tuh udah jarang banget, apalagi di kalangan Gen Z, anak-anak muda sekarang. Jadi kalau perlu, walaupun misalnya kritis, selama penyampaiannya lemah lembut, saya yakin itu pasti diterima. Kadang nggak dipungkiri, tetaplah yang tidak berhijab yang salah dan yang berhijab yang benar. Kalau misalnya dilihat dari penampilan, entah itu ibadahnya di belakang itu seperti apa, misalnya, oh gue rajin kok 5 waktu, lu rajin gak yang pakai jilbab? Kan kita kan itu kan nggak bisa kita lihat kan, yang kita lihat adalah oh dia pakai jilbab good, oh dia tidak pakai jilbab tidak good gitu kan. Yang selama ini kita dapatkan adalah judge gitu, penghakiman orang gitu. Saya yakin selama penyampaian masalah tentang hal ini disampaikan dengan lemah lembut, insya Allah kita yang tidak berhijab justru lebih mendengar daripada kita dijudge gitu sih Pak. Karena yang paling dibenci manusia adalah dihakimi gitu. Mungkin kalau misalnya dinasihati dengan lemah lembut ya itu kan lebih masuk gitu. Oke, terakhir Abah tuh nggak mau menghakimi ya. Cuman ingin mengingatkan bahwa dalam Al-Quran sendiri dikatakan bahwa la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Tapi itu konteksnya adalah kalau di luar. Artinya tidak ada seorang pun yang seseorang itu dipaksa masuk UNIS. Tapi ketika dia masuk UNIS, dia harus mengikuti aturan UNIS, gitu loh. Ya, jadi tidak ada seorang pun yang dipaksa masuk Islam, tetapi ketika dia masuk Islam, dia terpaksa harus mengikuti semua aturan Islam. Kayaknya seperti itu. Dan saya sangat terima kasih nih, memang yang seperti ini memang saya butuhkan karena saya pengen selalu bisa dekat dengan mahasiswa, tapi saya tidak menjudge gitu. Saya pengen mengangkat topik-topik yang memang mereka membutuhkan, tapi saya juga tidak mau menghakimi dalam arti wah harusnya begini, enggak. Seperti inilah dialog ini yang saya lihat bahwa banyak sekali YouTube yang konten-kontennya justru membuat orang itu makin bingung. Ya, sekalipun itu dari kiai, saya lihat banyak yang kontennya justru malah bikin bingung umat. Ada yang larinya ke politik, digiring ke kanan, ada yang larinya ke kiri. Ya, orang dibikin bingung, ragu terhadap agamanya sendiri gitu kan. Banyak kan yang seperti itu kontennya ya. Nah, saya berusaha dengan konten saya sendiri, ya makanya masukan-masukan dari generasi muda ini sangat saya hargai gitu. Mudah-mudahan nanti lain kali kita bisa diskusi lagi dengan topik yang lain yang lebih seru ya, yang lebih membumi pastinya, karena kita ingin menyesuaikan dengan kebutuhan dari para generasi muda sendiri, seperti yang disebutkan tadi sama Risma. Jangan sampai kita seolah-olah, wah ini di kampus kuliahin, di YouTube kuliahin, gitu kan, jadi kesannya kan jadi nggak enak, soalin banget. Gitu. Saya pengennya yang netral, yang cair, tapi bisa mengena. Baik, saya kira demikian ya teman-teman sekalian. Terima kasih Elis, Ai, Sonia, dan Risma. Sama-sama Pak. Terima kasih ya buat juga teman-teman. Iya. Terima kasih semuanya kakak-kakak. Sonia, Elis. Bisa bermanfaat dan ada gunanya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya, Bah. Sampai jumpa semua kakak-kakak. Dadah, Sonia, dadah, salam kenal. Selamat malam.